Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas part 22, kali ini kita akan membahas part 23 ya teman-teman. Soal nomor satu, seorang direktur utama BUMN pengadaan energi ditekan oleh seorang oknum anggota Dewan Pengawas BUMN yang juga merupakan pengurus partai politik besar untuk memenangkan sebuah perusahaan vendor dalam proyek pengadaan infrastruktur energi meskipun hasil audit teknis internal menunjukkan vendor tersebut tidak memiliki kualifikasi keselamatan kerja dan berisiko memicu ledakan pipa gas. Sikap berintegritas yang wajib diambil oleh direktur utama tersebut adalah menyetujui vendor tersebut demi menjaga hubungan politik yang harmonis dan mengamankan perpanjangan masa jabatannya sebagai dirut. Yang B menolak intervensi tersebut secara tegas dan tertulis, menetapkan pemenang tender murni berdasarkan pemenuhan standar kualifikasi teknis dan keselamatan kerja, serta mendokumentasikan intervensi oknum tersebut sebagai lampiran laporan akuntabilitas ke Kementerian BUMN dan KPK. Yang C mengalihkan keputusan pemenang tender kepada staf bawahan tingkat terendah agar jika terjadi kecelakaan ledakan pipa, dirinya tidak bisa disalahkan secara hukum. Yang D menerima vendor tersebut namun meminta premi asuransi jiwa yang sangat tinggi bagi dirinya pribadi jika terjadi kecelakaan kerja di kemudian hari. Kemudian yang M mengulur-ulur pengumuman pemenang lelang hingga proyek tersebut batal demi menghindari konflik dengan Dewan Pengawas. Next ke pembahasannya teman-teman. Nah, di sini integritas korporasi publik atau BUMN menuntut kepaduan mutlak pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan penolakan terhadap segala bentuk intervensi politik akomodatif yang membahayakan keselamatan publik dan keuangan negara. Menerima titipan yang ada di pilihan A atau melempar tanggung jawab pilihan C mencederai integritas. Pilihan B mencerminkan keberanian moral dan integritas profesional yang kokoh, yaitu menolak tegas tekanan koruptif demi keselamatan operasional negara, menggunakan koridor administratif yang transparan, serta mengamankan bukti intervensi ke lembaga pengawas negara seperti KPK atau kementerian untuk akuntabilitas hukum. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, sebuah lembaga riset asing tanpa izin resmi melakukan pengambilan sampel tanaman obat langka atau endemik dari kawasan hutan lindung Papua untuk diteliti dan dipatenkan komponen aktif farmasinya di luar negeri. Tindakan bela negara yang paling bernilai ilmiah tinggi dan protektif dan dari komunitas peneliti muda biologi Indonesia adalah membakar hutan lindung tersebut agar tanaman obat langka tidak bisa diambil lagi oleh peneliti asing. Yang B melakukan eksplorasi riset mandiri secara masif terhadap kekayaan hayati Nusantara, mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional, berkredibilitas dengan hak paten domestik yang kuat, serta berkolaborasi dengan otoritas kehutanan untuk memperketat izin akses penelitian atau bioprospecting asing. Kemudian yang C mengutuk tindakan peneliti asing tersebut lewat opini di media sosial tanpa melakukan riset tandingan apapun. Yang D menyarankan pemerintah untuk menghentikan seluruh kerjasama ilmu pengetahuan dengan luar negeri secara permanen. Yang E membeli obat jadi hasil paten luar negeri tersebut dalam jumlah besar untuk dijual kembali di dalam negeri dengan harga murah. Oke, next langsung ke pembahasannya teman-teman. Di sini ancaman pencurian kekayaan hayati atau biopiracy adalah tantangan militer terhadap kedaulatan sumber daya alam Indonesia. Menghadapi ancaman ini tidak bisa dengan cara merusak alam sendiri yang ada di pilihan A atau bersikap xenofobia anti ilmu pengetahuan pilihan D. Tindakan bela negara yang berbasis kapasitas intelektual ditunjukkan oleh pilihan B, yaitu membalas riset dengan kekuatan riset berdaulat, mematenkan kekayaan alam secara legal demi kemaslahatan bangsa sendiri, serta memperkuat sistem regulasi proteksi wilayah konservasi nasional. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 3, teman-teman. Di jagat maya sering terjadi perang opini massal antara kelompok netizen Indonesia dengan netizen negara tetangga mengenai klaim asal-usul sebuah warisan budaya tak benda. Perang opini ini seringkali menurunkan kualitasnya menjadi saling caci maki, penghinaan rasial, dan peretasan situs publik yang mencederai etika digital internasional. Tindakan bijak yang mencerminkan semangat persatuan sila ketiga Pancasila dalam meredam konflik cyber tersebut adalah membantu netizen Indonesia dalam memberi ribuan akun palsu dan membuat ribuan akun palsu baru untuk meningkatkan identitas makian terhadap negara tetangga. Yang B menghapus akun media sosial pribadi dan menganggap seluruh kebudayaan Indonesia tidak penting untuk dipertahankan.
yang C menyusun dan menyebarkan konten edukasi berbasis data secara komparatif yang valid, mempromosikan dialog budaya yang sejuk dan saling menghormati di ruang digital, serta menunjukkan kedewasaan karakter bangsa Indonesia yang beradab dan cinta damai. Yang D menuntut platform media sosial global untuk memblokir seluruh alamat IP internet dari negara tetangga tersebut, atau E menantang perwakilan netizen negara tetangga untuk melakukan duel fisik secara terbuka di perbatasan negara. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, teman. Semangat persatuan, sila ketiga, dan jati diri nasional yang bersumber dari Pancasila tidak diwujudkan melalui chauvinisme buta, makian rasial, dan kekerasan digital. Pilihan A atau dan E yang justru menurunkan martabat bangsa di mata dunia. Persatuan nasional harus diekspresikan dengan karakter yang beradab Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pilihan C adalah respons yang cerdas, patriotik, dan bermartabat, yaitu membela warisan budaya lewat jalur edukasi data ilmiah empiris yang disajikan secara damai, sehingga kehormatan budaya nasional terjaga tanpa harus merusak harmoni hubungan antar bangsa. Jadi jawabannya C, teman-teman. Silakan bisa dibaca lagi untuk opsi C, teman-teman. Next ke soal nomor 4. Nah, tentang Undang-Undang Dasar, teman-teman. Sebuah komunitas warga permukiman yang tinggal di dekat kawasan industri mengalami gangguan kesehatan pernapasan kronis akibat polusi udara dari cerobong pabrik yang membuang limbah asap tanpa filter penyaring. Warga menggugat korporasi tersebut ke pengadilan berdasarkan konstitusi. Dasar hukum tertinggi konstitusional dalam UUD 1945 yang menjamin hak warga negara atas kasus lingkungan hidup ini diatur dalam Pasal 27 ayat 1 mengenai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Yang pasal 28H ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Yang C pasal 29 ayat 2 mengenai kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaannya. Pasal 30 ayat 1 mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian yang Pasal 31 ayat 1 mengenai hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Oke, kita langsung ke pembahasannya, teman-teman. Kasus pelanggaran hak atas kualitas udara bersih dan kesehatan lingkungan merupakan bagian dari jaminan hak asasi manusia atau HAM, teman-teman. Hak asasi manusia dari generasi baru yang diatur sangat maju dalam Konstitusi Indonesia pasca amandemen. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit dan literal menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan seperti pilihan B. Pasal ini menjadi senjata hukum konstitusional tertinggi bagi warga negara untuk menuntut tanggung jawab korporasi maupun kelalaian negara dalam perlindungan ekologis, teman-teman. Jadi jawabannya yaitu yang B. Pasal 28H ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oke, teman-teman, sekian dari part 23 ini, teman-teman. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat, dan mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah penulisan. Kita minta tolong untuk di like, komen, dan share, teman-teman. Semoga bisa membawa keberkahan buat teman-teman. Selamat belajar dan selamat berjuang di CPNS 2026, teman-teman. Terima kasih.